hampir 1 bulan ini, Miss. Nggak ada kontak, nggak bisa dihubungi sama sekali, takut kenapa-napa gitu, Miss. Oke. Kenapa dia bisa ada di Cina, Bapak? Iya itu nggak tahu awalnya gimana ya. Berangkat itu dia pakai jalur sama temennya sih, cuman eh, saya nggak bisa apa nyambung lagi sama temennya itu. Aduh. Terus? Ya saya bingung ini, Miss. Nggak ada yang bisa dihubungin gitu. Barangkali Miss ini bisa bantu, tolong Miss, bantu Miss. Oke, karena di Cina itu adalah ilegal, Bapak. Benar, benar, benar. Ah, Eh, Adik saya pun cerita gitu, Miss. Dia kan pakai visa turis ya, visa turis. Awalnya di Hong Kong, masuk Hong Kong dulu beberapa bulan. Di awal-awal dia masuk itu di Hong Kong dulu. Dari Hong Kong pindah masuk ke itu ke Cina. Oh, padahal nggak bisa loh, Pak. Ke Cina itu nggak bisa. Dia ilegal berarti, Bapak. Ini nggak ada permitnya, nggak ada memang, Miss, benar. Terus? Ya itu kan pindah-pindah dari majikan satu ke majikan yang lain. Nah, terus terakhir kontak saya itu gini, Miss. Dia mau marketin laptop buat saya. eh Cuman setelah barang tersebut dikirim ke pihak itu apa ya, kantor yang untuk paketannya itu, dia dikasih pemberitahuan bahwa ini nggak bisa, harus harus ada apa pajak gitu. Terus? Nah, si adik saya kalau kalau saya harus bayar pajak kan dihitung-hitung kan mahal gitu. Makanya rencana adik saya itu, ya udah Kang lah, bilang sama saya itu, ya udah lah nanti terbawa pulang aja daripada saya harus bayar pajak itu berapa kali lipat mahalnya minta ampun, kata dia gitu. Nah, habis bilang kayak gitu, sudah lepas kontak itu, Miss. Oke, sementara di Cina itu kita nggak bisa mencari orang, Pak. Sementara di Cina itu WhatsApp juga diblok, kecuali WeChat ya. Iya, Miss, ya gimana ya solusinya, saya tuh bingung, nggak ada yang bisa dimintain bantuan. Nah, itu adik adik saya satu-satunya, orang tua sudah nggak ada semua. Nah, anak-anaknya kan nanyain ke saya semua itu loh, Miss. Kenapa dulu dia nekat mau ke Cina, Bapak, kalau boleh tahu? Kan awal-awal ceritanya sih dia ada masalah sama suami, ya kan, ada masalah, makanya dia memutuskan untuk berangkat ke Cina dengan teman-temannya yang dari Jawa Timur. Ada Mbak Weni, ada, nanti tak carikan nomor kayak semacam kayak misi Uni lah ya. Ya itu kayak kayak sudah lama gitu di Cina Terus? gitu. Cuman tak mintain tolong kayak agak susah gitu, Miss. Loh, dia itu di sana itu sebagai ilegal atau bukan? Ilegal, ilegal, yang jelas ilegal, ilegal. Kalau dia mah, kalau yang kalau nggak salah namanya Rusmiati, kalau nggak salah, Miss. Yang Rusmiati itu dia punya suami orang Cina, dapat suami orang Cina, katanya gitu. Yang saya dengar sih kayak gitu. Oke, mungkin minta Facebooknya atau apa informasinya, Pak. Tak bantu nanti saya carikan nih. Karena kan banyak juga pendengar saya dari YouTube, TikTok, ataupun Facebook itu ya banyak juga yang dari Cina. Mungkin bisa dibantu juga, Pak. Bisa mencari informasi. Karena kalau di Cina itu sampai disiksa majikan, kita nggak bisa mencari, Pak.
Benar sih, saya lihat TikToknya Miss Yuni juga kan posisinya di Hong Kong. Sementara adik saya kan adanya di sana di Cina, di mana itu Shanghai. daerah apa? Shanghai kalau nggak salah. Nanti tak sambungin sama itu yang namanya Rusmiati ya. Sekarang disambungi aja, Pak. Coba disambungin langsung aja. Coba ya, bentar. Rusmiati itu sebagai apa, Pak? Itu kayak semacam penyalur waktu di awal adik saya berangkat atau gimana sih? Apa saya juga kurang ini. Waduh, calo dong. Mungkin. Makanya coba minta tolong sama Miss Yuni bantu saya. Ya Itu udah adik dihubungin kan, Pak? saya. Coba dihubungkan, bisa nggak? Ya, bentar nanti ini tak sambungin sama Miss Yuni juga ya. Siap, siap. Dia harus mati. Padahal ke Cina itu ilegal ya. Banyak yang disiksa juga, terus banyak yang sampai kemarin kecelakaan itu otaknya sampai pecah. Itu nggak ada yang nolongin loh itu. Ada loh. Allah Akbar, Miss, tolong saya Miss, jangan sampai kayak gitu Miss. Bukan, Ya lihat di Allah, konten-konten saya, Pak. Itu ada yang dari Cina kecelakaan itu dibuang di pinggir jalan ada loh. itu cewek. Cewek. Allah Akbar, janganlah untuk belum mindalik, jangan sampai itu terjadi sama adik saya Miss, tolong Miss. Karena itu saya melarang teman-teman untuk ke Cina, Pak. Karena Cina memang tidak ada perlindungannya. Atau ini sih mungkin dari Mbak ini, Rizmiati ini, mungkin Rizmiati ini bisa cari informasinya. Tapi ini nggak tahu nggak diangkat nih. Udah tak sambungin sih ini sama dia. Nah ini nomornya Indonesia gitu, Pak. Iya, cuman posisi dia itu kadang keluar masuk gitu loh, Miss. Bapak tahu alamatnya Indonesia di mana, Pak? Nggak tahu. Terus terus kenapa dipasrahkan saja adiknya ke calo? Sementara naudzubillahi min dzalik ya, Pak ya. Kalau terjadi sesuatu, Bapak nyari siapa? Kan gini, Miss, ya saya apa jelasin kronologis antara saya kakak beradik sama adik saya itu kan saya tinggal di Indramayu. Saya tinggal di Indramayu nih, Miss. Nah, sementara adik saya itu tinggalnya di Serang, gitu, Miss. Di Serang karena di sana ada orang tua saya juga, rumah orang tua juga, makanya adik saya itu tinggal di sana, ya kan. Nah, sampai dia punya suami, punya anak 3, gitu loh. Cuman udah cerai, udah pisah, gitu. Nah, untuk dia berangkat ke mana kemana itu dia nggak harus dengan dulu. Dia tahu-taunya minta izin aja bang, doain saya mau berangkat gitu. Ya saya tuh nggak bisa mencegah. Oke, dan maksud saya adalah kalaupun keluarga kita keluar negeri, harus tahu siapa yang bawa rumahnya di mana. Jika terjadi sesuatu, kita bisa cari. Iya. Ya ini nih saya minta tolong banget sama Miss Yuni. Ini kan dari Mbak ini Rusmiati namanya yang saya sambungin sama Miss Yuni ini nggak diangkat ini. Dia tahu banyak itu tentang adik saya, Miss. Cuman dia susah dihubungin, kayak susah gitu. Duh, kenapa sih saya nggak bisa ngedukasi? Terus Bapak tahu nomor saya dari mana, Bapak? Kalau boleh tahu. Saya hampir setiap hari ngechat Miss Yuni di TikTok. Oke. Saya sempat sebarin juga foto-foto adik saya itu, tolong sih bantu saya, tolong bantu saya, cuman nggak ada yang respon gitu. Ada juga yang dari Cina tuh
bahasanya nggak ngenakin, Miss. Bahasanya nggak ngenakin tuh gimana? Ya emang adiknya cowok apa cewek gitu. Adik saya cewek. Nah, terus dia posisi di mana? Pokoknya di daerah Cina, di daerah Shanghai. Kata saya gitu. Nah, dia balasnya apa? Ya udah nggak usah mikirin, katanya ikhlasin aja. Ih, kok kayak gitu? Kata saya, kamu siapa? Saya itu minta tolong baik-baik, ya kan? Minta tolong baik-baik. Kalau sekiranya nggak mau tolong ya sudah. Jangan bilang ya sudah diikhlasin aja katanya. Maksudnya Kalau diikhlasin aja gimana? Nah ya itu yang saya tanyakan, maksudnya diikhlasin itu apa? Apa suruh adik saya Audibla Mindalik meninggal di situ atau gimana? Kata saya gitu, dia posisi di Cina loh, Miss. Oke, sebentar ya, karena Miss Yuli lagi live nih. Ini teman-teman yang pernah lihat mukanya dia ini, siapa namanya? Adikmu siapa namanya? Nama nama di identitas mah Sumro, nama aslinya Sumro. Terus, Cuman dipanggilnya itu kadang Sakira gitu. Sakira, Sumroh diganti Sakira. Oke. Ini adikmu yang kayak orang Cina ini sekarang. Ini Iya, ya itu yang fotonya tak kirimin ke Miss Yuli itu semua. namanya Zumroh, sekarang berubah menjadi Sakira. Nama-nama lahirnya itu Sumro. Ya, mudah-mudahan sampai sekarang pun masih Sumro. Cuman dia itu kayak kegeeran gitu, minta Kang namanya kalau diganti Sakira. Aduh, kata saya, kamu jangan neko-neko, kamu jangan banyak tingkah, banyak apalah. Jadi kecil Sumro ya udah Sumro. Oke, tapi dia mengganti namanya menjadi Sakira. Ya udah nggak apa-apa ya. Buat teman-teman yang pernah melihat Mbak Sakira atau Mbak Zumroh, tolong kasih info ya. Ini keluarganya lagi mencari ya teman-teman ya. Lagi mencari ya. Ya, tolong buat semua teman-teman, saudara-saudara, bantu saya, bantu Miss Yuni. Barangkali ada yang lihat adik saya itu satu-satunya, tolong dibantu. Oke. Dan saya akan berusaha untuk mencari tahu tentang itu ya Pak ya. Siapa namanya itu kakaknya kakaknya Saya Soleh, Soleh. Soleh. Oke. Ya Oke. udah gitu Miss ya, tolong Miss ya, tolong. Siap-siap. Nanti saya akan hubungi ya Mas Soleh ya. Terima kasih ya Mas Soleh ya. Oke, sangat miris sekali ya karena saya sudah mengingatkan kalian berkali-kali calo ke Cina, ke Cina umroh. Calo-calonya itu biasanya orang-orang yang kita kenal, ya. Polos sekali orang kampung, mengharapkan apalagi dengar kabar suruh mengikhlaskan saja adiknya. Kadang-kadang saya nggak tahu harus ngomong apa ya teman-teman. Jadi hati-hati saja ya teman-teman. Calo itu macam-macam ini karena mungkin TikTok saya nggak sampai di kampung-kampung ya. Karena itulah saya tuh so anti-wanti loh. Di Kamboja, di Vietnam, di Cina. Janganlah ilegal. Aduh, iki sapa meneh telepon iki? Bojone sapa ilangne iki? Halo? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.